Kita akan baca dari 2 Korintus pasal yang ke-6, dari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-13. Mari buka Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan buat kita semuanya. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-13. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan, kebenaran, dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Nah saudara, ini merupakan pembahasan kita yang kesekian kalinya dalam surat 2 Korintus. Kita sudah mulai dari latar belakang mengapa Rasul Paulus menuliskan surat 2 Korintus ini. Dan kemudian kita sudah mulai bahas mulai dari pasal yang pertama sampai di pasal yang ke-6. Bagi teman-teman yang melewatkan, yang nggak ikut dalam pasal-pasal sebelumnya, nanti bisa kunjungi YouTube channel saya. Di sana ada semuanya, saya posting di sana. Nah, saat kita sudah membaca ini tadi kan, mungkin saat kita mulai bertanya kepada orang-orang kan, pasti saat kita menanyakan apakah mereka ingin mempunyai hidup yang bahagia. Misalnya saudara ditanya, kamu ingin punya hidup yang bahagia atau tidak? Kamu ingin punya hidup yang sejahtera? Punya hidup yang sama sekali tidak ada masalah? Punya hidup yang semuanya itu baik-baik saja? Punya hidup di mana segala sesuatu itu tercukupi? Bahkan nggak sekedar cukup, tapi lebih daripada cukup. Tidak ada penderitaan, baik dalam hal fisik, dalam hal jasmani kita, dalam mental kita, dan juga dalam hal finansial, sama sekali tidak ada permasalahan. Kalau bisa mungkin ya kita tetap bekerja, tapi bekerjanya itu sedikit saja, nggak usah lama-lama, cuman penghasilannya itu makin besar. Ya kan? Kita menjalani hidup yang mudah, menjalani hidup yang nyaman, yang aman, yang tentram. Kira-kira banyak orang akan menjawab, ya aku pengen hidup yang seperti itu. Mungkin saudara-saudara sekarang kalau ditanyakan gitu kan, apakah punya jawaban yang sama? Tapi sebenarnya saudara, kalau kita melihat dalam kehidupan kekristenan, dan kalau orang Kristen menginginkan kehidupan yang semacam itu di muka bumi ini, kalau itu yang saudara dan saya inginkan, maka nasihatnya adalah jangan ikut Yesus. Yang pertama, karena kalau berbicara ikut Yesus, Yesus sendiri tidak pernah menjalani kehidupan yang nyaman pada waktu dia ada di dalam dunia. Sama sekali tidak. Dia bahkan dikatakan serigala ada lubangnya, kan, burung ada sarangnya, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia tidak menjalani kehidupan yang nyaman, bahkan kematiannya pun bukan kematian yang nyaman. Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang ingin mati seperti Tuhan Yesus, mati disalib. Dan hal yang kedua adalah Tuhan Yesus juga tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita saat kita mengikut Dia adalah kehidupan yang nyaman. Dia tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa kehidupan kita itu akan mudah, bahwa segalanya itu akan mulus. Tapi malah yang Dia janjikan itu kebalikannya. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16,
di ayat yang ke-33, mungkin sudah tahu semua tentang ayat ini. Di sana Tuhan Yesus mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi ini yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu masih ada di dalam dunia ini, akan ada penganiayaan, akan ada masalah, akan ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kamu. Dan ini yang akan kita hadapi, yang harus kita hadapi saat kita menjadi orang-orang yang mengikut Yesus. Hal yang ketiga adalah Tuhan Yesus juga tidak pernah berkata bahwa nanti di dalam hidupmu di dunia ini akan ada satu masa di mana kamu bisa berkata, oh, aku sudah lakukan semuanya, aku sudah melakukan bagianku, sekarang aku akan mengambil pensiun di dalam pelayananku sebagai orang Kristen. Aku mau menjalani kehidupan yang nyaman, yang tentram. Biarkan yang melakukan pelayanan ini anak-anak yang masih muda saja. Mereka yang akan melanjutkan pelayanan. Aku sudah bisa tenang-tenang, nggak usah melakukan apa-apa lagi. Tidak pernah Tuhan Yesus menjanjikan suatu hari nanti kalau kamu sudah pelayanan, mungkin sudah pelayanan 30 tahun, 40 tahun, saat semuanya sudah oke, kamu boleh istirahat, kamu boleh menikmati masa pensiun, masa tuamu. Biar yang melanjutkan itu adalah anak-anak muda. Saudara mungkin mengatakan, meniru apa yang dikatakan Rasul Paulus. Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Dan sekarang aku mau istirahat, aku mau santai-santai. Aku mau menikmati hidup. Aku mau tiap hari ngopi-ngopi aja, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Saudara, hal ini sebenarnya tidak ada di dalam kamus kekristenan. Tidak akan pernah terjadi hal ini, kecuali ya kan, kita akan pensiun pada saat kita pulang ke rumah Bapa. Itu artinya kita dilepaskan dari segala pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kekristenan kita di muka bumi. Jadi selama kita masih ada di muka bumi, tetap pelayanan untuk Tuhan, pelayanan itu tetap akan berjalan. Berapapun usia saudara. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang berkata, oke, sekarang kamu pulang. Itulah saat kita berhenti dalam melakukan tugas kita di muka bumi. Nah, ayat-ayat yang tadi yang sudah kita baca itu kita bisa melihat bahwa Allah itu memanggil Rasul Paulus untuk masuk di dalam satu pertandingan atau masuk dalam satu pergumulan. Dan bukan memanggil Rasul Paulus untuk masuk di dalam dunia yang penuh dengan dia perlu bisa berlibur, dia piknik setiap hari, bisa rekreasi. Enggak, justru kebalikannya. Dan di dalam kehidupan kekristenannya, kehidupan kekristenan Rasul Paulus, itu ditemukan ada dua area di mana pergumulannya itu terjadi. Jadi ada permasalahan, ada ketegangan di dalam kehidupan kekristenan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan kedua area ini itu juga mungkin sedang saudara hadapi, atau mungkin nantinya akan saudara hadapi juga. Yaitu dua area ini bicara adalah area di dalam dunia ini, bicara dari dunia ini, dan area yang kedua adalah bicara dalam lingkungan gereja. Jadi dalam dua area ini akan ada hal-hal yang membuat kita merasa hidup ini kayaknya berat gitu. Ada permasalahan, ada persoalan. Baik itu dari dunia, baik itu dari dalam gereja. Mungkin saudara, wah, nggak mungkin lah, masa di dalam gereja ada yang semacam itu, nggak mungkin. Atau mungkin saudara berpikir, nggak dari dalam dunia tidak ada yang semacam itu kan. Mungkin saudara mengira bahwa dunia ini tidak akan membuat kita menjadi sulit gitu kan. Tidak akan menjadi suatu hal yang rumit bagi kita. Apalagi bagi kita orang Kristen. Justru kebalikannya saudara. Justru dunia ini tidak menyukai kita sebagai orang percaya. Dunia justru tidak mau supaya kita hidup dengan tenang. Karena dunia tidak suka dengan kita. Ya kan? Jangan kita berpikiran bahwa semua orang itu kan, semua manusia itu pada dasarnya itu baik. Itu adalah pemikiran yang sangat naif saudara. Banyak sekali saya dengar ada orang-orang mengatakan, ya manusia itu pada dasarnya itu baik, ya kan? Kalau kita mengatakan hal yang baik pada dia, kita berkata jujur kepada dia, sebenarnya dalam hati mereka itu mereka mau untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Itu berpikiran yang naif, saudara.
Kalau saudara masih punya pemikiran seperti itu, sebenarnya saudara masih belum pernah untuk mencoba menyampaikan Injil kepada orang lain. Kalau kita berada di dalam pelayanan pemberitaan Injil, kita akan menemukan bahwa sebenarnya manusia itu pada dasarnya tidak ada yang baik. Pada dasarnya manusia tidak suka dengan kebenaran. Karena kebenaran itu akan menelanjangi mereka. Dan pada dasarnya manusia tidak mau untuk mengasihi Allah. Jadi kalau kita masih berpikiran semacam itu, berpikir bahwa semua orang itu pada dasarnya baik, ada kebaikan dalam mereka, ya cobalah untuk memberitakan Injil pada mereka. Kita akan temukan jenis-jenis orang yang kemudian kita lihat, oh rupanya pada dasarnya manusia itu bukan manusia yang baik. Oleh karena itu kita membutuhkan juru selamat. Jadi jika kita melakukan pelayanan Injil, kita akan temukan jenis-jenis manusia yang tidak baik. Mereka tidak ingin mengetahui tentang kebenaran. Mereka tidak ingin untuk mengasihi Allah. Dan malah orang-orang yang datang kepada mereka untuk menyampaikan kabar baik ini, untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka, malah disebut sebagai orang-orang yang munafik. Malah disebut sebagai para penipu. Malah disebut sebagai orang yang sok rohani. Nah, saudara pernah merasakan itu enggak? Datang kepada kumpulan orang-orang dan saudara ceritakan tentang Yesus kepada mereka. Mereka mengatakan, apa itu? Kamu terlalu rohani, sok rohani. Dan banyak kata-kata yang dilontarkan yang berkaitan dengan hal itu. Dan kemudian orang-orang yang datang untuk sebenarnya mau membagikan kekayaan sorgawi yang bisa dimiliki di dalam Kristus, malah dianggap sebagai orang-orang yang miskin. Dianggap sebagai para pengemis. Ini yang terjadi di dalam dunia, saudara. Dan ini semua adalah bagian dari pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita yang mengetahui siapakah jati diri kita yang sebenarnya dan seperti apa jati diri orang-orang yang belum percaya kepada Kristus itu, kita harusnya tidak kaget akan hal ini. Bahkan ini merupakan satu perkara yang mudah untuk kita menjadi orang Kristen di dalam dunia. Karena kita tahu siapa diri kita. Mereka yang belum tahu seperti apa keadaan mereka. Tapi saudara, mungkin hal yang membuat kita menjadi terkejut atau kaget adalah di sini Paulus malah menemukan bahwa cukup berat untuk menjadi orang Kristen itu ternyata di dalam gereja pun itu cukup berat jadi orang Kristen. Dan ini merupakan hal yang nyata yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesulitan dan tantangan yang terbesar di dalam pemberitaan Injil itu sebenarnya bukan ada di luar sana, bukan ada di dunia, tetapi ada di dalam gereja. Saat mau berbicara tentang hal-hal yang lain, misalnya saat mau berbicara tentang membangun gereja, membangun gedung gereja, bukan saya mengatakan membangun gedung gereja itu tidak hal yang baik. Rata-rata semua orang semangat, ayo kita kumpulkan dana untuk melakukan itu. Tapi saat bicara tentang mari kita pergi untuk penginjilan, kita sampaikan tentang Kristus kepada orang-orang ini. Mereka kemudian berkata, apa ini memang benar-benar rencana dari Tuhan? Apakah Tuhan benar-benar mengizinkan untuk kita pergi melakukan itu? Kenapa harus orang yang jauh di sana? Kenapa enggak orang yang ada di sekitar kita? Banyak sekali tantangan. Banyak sekali tantangan. Saya sendiri kan berkeliling berbagai tempat untuk mengadakan festival Injil atau kampanye Injil. Biasanya dilakukan di lapangan terbuka. Dan itu harus bekerja sama dengan banyak gereja, dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Tantangannya itu justru bukan yang dari luar, tapi dari dalam. Dari dalam gereja itu sendiri. Itu tantangan yang terbesar, masalah yang terbesar dari... Kalau misalnya tanya lah, kalau ketemu sama seorang misionaris gitu kan, atau orang yang datang untuk memberitakan Injil, tantangan terbesar dalam hidup mereka itu adalah hubungannya dengan misionaris yang lainnya. Kayaknya nggak bisa baik gitu, nggak bisa bersatu. Susah sekali untuk menyatukannya. Nah, di dalam area ini juga Rasul Paulus mengalami satu kesedihan yang mendalam. Kesedihannya, penderitaannya yang paling besar itu bukan karena ada permusuhan yang dilancarkan oleh dunia. Memang dunia tidak suka sama Paulus, dia mengalami berbagai macam penganiayaan. Tetapi yang membuat dia sangat sedih adalah
karena dalam gereja juga terjadi demikian. Nah, kita akan melihat dua area ini, di mana di dalam kehidupan kekristenan itu ada hal-hal yang berat. Baik yang ada dalam dunia maupun yang ada di dalam gereja. Tapi bukan berarti bahwa kehidupan kekristenan itu tidak penuh dengan sukacita. Sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada permasalahan, tetap ada sukacita, tetap ada kemenangan, tetap ada kemuliaan. Namun memang di dalam dua area ini tetap akan ada pergumulan. Karena kita ada di dalam dunia, maka tetap masih akan ada pergumulan dalam kehidupan kita. Karena kita berada di dalam gereja, bersinggungan dengan individu-individu lainnya, tetap akan ada permasalahan juga. Nah, kita akan lihat dua area ini, dan bagaimana kedua area ini berpengaruh di dalam beratnya kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, sebelum memberikan gambaran tentang berbagai macam penderitaan yang dia alami, Rasul Paulus itu mengatakan di dalam ayat yang ketiga bahwa dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Mungkin saudara, saya tidak bisa berkata seperti ini, meniru apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mungkin dalam apa yang saya lakukan bisa menyandung orang lain gitu. Tapi Rasul Paulus dengan berani dia mengatakan, dalam aku melakukan pelayanan ini, aku tidak bercela, tidak membuat orang lain tersandung. Kita mungkin nggak bisa mengatakan seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Permasalahan yang aku hadapi ini, kata Paulus, ini bukan karena kesalahanku. Aku tidak menyebabkan ada orang yang kemudian gara-gara apa yang aku lakukan, kemudian mereka menjadi tersandung, mereka menjadi memusuhi aku, mereka mendatangkan masalah kepada aku. Tidak. Tidak ada kesalahan yang aku lakukan di dalam pelayananku, kata Paulus. Kesalahan yang bisa dipakai oleh orang untuk mencela aku. Karena permasalahan yang sedang aku hadapi saat ini kan, ada begitu banyak penganiayaan, dan kemudian orang, oh itu gara-gara dia salah. Harusnya dia melakukan begini. Kenapa dia melakukan seperti itu? Makanya dia kena masalah. Hal itu tidak terjadi, tidak ada dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan ini hal yang sangat luar biasa, saudara. Sekali lagi saya katakan, saya nggak bisa ngomong seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Mungkin saudara juga seperti itu, nggak bisa ngomong seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang saudara lakukan sehingga membuat itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi puji Tuhan, kalau misalnya Anda juga bisa berkata seperti Rasul Paulus seperti itu, wah, luar biasa. Angkat topi. Nah, sekalipun saya nggak pakai topi hari ini ya. Nah, dalam hal apapun, gitu kan, kata Paulus, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi Rasul Paulus melakukan pelayanannya dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada orang yang bisa mencela. Kemudian Paulus mengatakan di ayat yang keempat, sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Jadi, dia seakan mengatakan permasalahan yang kami hadapi itu akibat dari pesan yang kami sampaikan. Bukan karena tingkah laku kami, bukan karena diri kami sendiri maka ada permasalahan itu, tapi karena pesan yang kami sampaikan. Dan di sini saudara, kita bisa belajar suatu prinsip yang penting sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Saat kita menghadapi atau saat kita masuk di dalam suatu permasalahan, maka harusnya ada pertanyaan pertama yang kita tanyakan dalam diri kita. Pertanyaan itu adalah, apakah masalah ini datang gara-gara aku? Apakah aku yang menyebabkan masalah ini terjadi? Ataukah masalah ini terjadi karena pesan yang aku sampaikan, kebenaran yang aku sampaikan, sehingga aku mendapatkan permasalahan ini. Dan kalau memang yang menjadi penyebab permasalahan itu terjadi, penganiayaan itu terjadi karena sesuatu yang kita lakukan, karena satu hal yang menjadi kesalahan kita, maka kita harus segera bereskan tentang hal itu. Tetapi kalau permasalahan itu, penganiayaan itu terjadi karena pesan kabar baik yang kita sampaikan, dan pesan itu yang menyebabkan terjadinya permasalahan seperti yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus,
maka saudara dan saya perlu untuk menghadapi permasalahan itu. Menerima itu terjadi. Karena ini bagian dalam penderitaan kita sebagai orang percaya. Paulus mengatakan tadi kan, kami tidak memberi sebab orang tersandung. Pelayanan yang kami lakukan ini kami lakukan dengan baik. Akan tetapi tetap ada masalah. Ada masalah demi masalah terjadi. Dari satu masalah belum selesai masuk ke dalam masalah yang berikutnya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan orang percaya saat dia benar-benar menjalani peranannya sebagai para pemberita Injil. Bagi orang-orang yang mau menyampaikan tentang kabar baik, tetap akan ada permasalahan terjadi. Tanpa saudara memberitakan Injil pun masalah sudah terjadi, apalagi saudara memberitakan Injil. Tetapi nanti kita lihat hal baiknya, nanti di bagian yang berikutnya. Nah, dalam hal yang semacam ini, saudara, kita bisa melihat bahwa janganlah kita gampang untuk menghakimi gitu kan. Saat kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, jangan kita gampang menghakimi. Kita lihat dari berbagai macam sudut pandang sehingga kita bisa memahaminya. Saya ada satu lagu saudara, yang tadi waktu saya persiapkan tentang Bible study ini kan. Sebenarnya lagu ini berbicara dan mungkin lagu ini kalau saudara mendengarnya kayaknya masa sih kayak gitu kan. Saya mau dengarkan, saya mau putarkan lagu ini. Karena saya nggak pintar nyanyi, saya putarkan dari YouTube, oke? Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Wah, saya nggak mau lah masa ikut Yesus menderita gitu ya. Ini lagu yang nggak cocok, apalagi kita sudah belajar tentang kasih karunia Allah. Lihat dari sudut pandang yang mana, saudara. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini kan, penderitaan itu gara-gara apa? Bukan gara-gara ketololan kita. Penderitaan itu datang gara-gara memang kita hidup di dunia ini sebagai perwakilannya Kristus. Dunia ini membenci kita, nggak suka sama kita. Saat kita menyampaikan pesan ini ada pihak-pihak yang nggak suka. Karena begitu orang percaya dengan apa yang kita sampaikan, maka pengaruh mereka akan orang ini nggak ada lagi. Oleh karena itu ada berbagai macam penderitaan. Itu terjadi dan ini sebenarnya lagu yang alkitabiah. Tapi mungkin ada beberapa dari kita, aku nggak mau seperti itu. Masa hidup mengikut Yesus malah menderita sampai selama-lamanya. Sedih sekali gitu. Awal-awal waktu kita melihat dari sudut pandang yang lain kan, kita bisa mengatakan, wah nggak cocok lagi lagu ini. Tapi kita lihat dari sudut pandang seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bayangkan kalau Rasul Paulus yang menyanyikan lagu ini. Dia mengatakan, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun aku susah, menderita dalam dunia. Memang kehidupan Rasul Paulus menderita dalam dunia ini. Dan penderitaannya itu bukan penderitaan yang biasa-biasa. Tapi dia tetap mau mengiring Yesus. Sebab dia tahu seperti apa panggilan dalam kehidupannya. Oleh karena itu kan, marilah kita jangan gampang untuk menghakimi. Kita lihat dari sudut pandang mengapa seseorang itu mengatakan sesuatu, mengapa hal itu disampaikan, ya, sehingga kita bisa tahu. Nah, berkaitan tentang lagu ini, tadi waktu saya persiapkan ini kan, ini memberkati saya. Saya harap bisa memberkati saudara sekalian. Nah, kita akan melihat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Rasul Paulus gara-gara dari dunia. Mungkin ada beberapa hal yang tidak saudara hadapi, yang tidak akan saudara hadapi juga, yang mungkin saya juga tidak akan hadapi. Tapi ini yang dihadapi, yang dirasakan, dialami oleh Rasul Paulus. Dan sebagai seorang pelayan Injil, Rasul Paulus adalah orang yang bisa dipercaya. Dan tidak peduli apapun yang menjadi permasalahan, yang menjadi penderitaan dan menjadi kesukaran dia
dia tetap melanjutkan pelayanannya. Apa saja pelayanan yang dia hadapi? Di ayat yang keempat, bagian berikutnya dikatakan yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Mungkin kita belum pernah mengalami semua hal yang dialami oleh Rasul Paulus, ya kan? Mungkin saudara belum pernah masuk penjara, saya belum pernah masuk penjara. Masuk dalam penjara pernah karena untuk melakukan pelayanan dalam penjara, tapi di penjara tidak pernah, apalagi di penjara karena Kristus belum pernah, ya kan? Mungkin saudara juga belum pernah mengalami hal ini. Mungkin ada banyak hal yang saudara belum alami, tapi ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia alami semuanya hal itu. Dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, mungkin kita akan juga mengalami hal-hal demikian. Bahkan kalau kita melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus, sejak dia berjumpa dengan Yesus, dia masuk di dalam satu kehidupan yang seperti ini. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia kehidupannya bisa dikatakan kehidupan yang tidak ada penderitaan. Dia punya karir yang bagus di dalam agama Yahudi, ya kan? Dia bahkan dikatakan dia sudah mencapai satu puncak di dalam karirnya. Dia bahkan yang membuat orang lain menderita, tapi dia sendiri tidak menderita. Namun semuanya berubah. Pada saat dia berjumpa dengan Yesus, Yesus sendiri berkata, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, di sana kita temukan Tuhan Yesus mengatakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, maksudnya pada Paulus, betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Jadi sejak dari awal kan, Rasul Paulus mau masuk di dalam pelayanan ini, dia sudah tahu bahwa akan ada banyak penderitaan yang dia tanggung demi nama Yesus. Dan ini merupakan satu hal yang sangat jujur, saudara. Dan seringkali saat ada orang menyampaikan berita Injil atau mau berusaha untuk menyampaikan kabar baik pada orang, hal yang semacam ini nggak disampaikan. Ditutup-tutupi. Karena kan kelihatannya nggak enak gitu kan. Kita banyak mendengar mungkin, kamu datanglah pada Yesus, terimalah Yesus, maka semua masalahmu akan beres, semua masalahmu selesai, hidupmu akan menjadi semakin baik, makin nyaman, makin naik tidak pernah turun, kamu akan menjadi kepala tidak akan pernah menjadi ekor, kamu akan bahagia selamanya senantiasa. Datanglah pada Yesus, saudara, maka hidupmu akan sangat indah, penuh dengan bunga-bunga di mana-mana. Saudara, hal semacam ini tuh sering kita dengar, apalagi kalau kita mendengarkan orang memberikan kesaksian, ya kan. Semuanya kayaknya indah, berbunga-bunga. Wah, hidup ini seakan-akan ada di awan-awan. Seakan-akan semuanya itu baik-baik saja setelah kita menerima Yesus. Hidup kita di dunia ini menjadi begitu mulus, begitu baik, begitu indah. Tapi itu sebenarnya nggak jujur. Tapi Paulus jujur dia mengatakan tentang hal ini. Ada banyak penderitaan yang dia alami. Dan saat dia sampaikan kesaksiannya, dia sampaikan dengan jujur. Ini loh yang aku hadapi. Tuhan Yesus juga jujur saat dia memanggil Rasul Paulus masuk di dalam pelayanan. Dia mengatakan pada Rasul Paulus bahwa kamu akan menanggung banyak sekali penderitaan karena namaku. Sejak dari awal. Bukan kamu masuk dulu ya. Nanti setelah itu beberapa bulan kemudian baru dikasih tahu syarat dan ketentuannya. Bahwa nanti kamu akan menderita. Tapi sejak dari awal kamu akan menderita. Dan Paulus melangkah masuk di dalam kehidupan kekristenannya dengan dia benar-benar mengetahui bahwa ini merupakan perjalanan yang berat. Ini merupakan langkah untuk dia masuk di dalam satu kesadaran yang penuh bahwa dalam hidupnya akan banyak penderitaan. Oleh karena itu, saudara, sebenarnya kesaksian kita haruslah saat kita telah mengenal Yesus kan. Hidup kita itu memang penuh dengan masalah. Ya kan? Waktu kita memberikan kesaksian pada orang, kita sampaikan apa adanya. Sampaikan dengan jujur. Mungkin saudara berpikir, kalau aku ngomong jujur-jujur kayak gitu, Pak, nggak akan ada orang yang akan mau terima Yesus. Belum tentu, saudara. Saudara katakan dengan jujur bahwa memang setelah aku terima Yesus ada masalah ini, ada masalah itu, dan lain sebagainya.
Ya kan? Bahkan ada orang-orang mulai bertanya, saat aku dalam tanda kutip makin dekat pada Tuhan, kok rasanya kok makin banyak masalah gitu kan. Itu pernah kita bahas dalam acara yang lain, bukan di sini. Tetapi kan, saat kita menyampaikan kesaksian kita memang benar. Setelah aku terima Yesus, makin ada banyak masalah sih. Mungkin ada hal-hal yang dulunya nggak jadi masalah, sekarang malah jadi masalah. Kalau dibanding dengan kehidupanku sebelumnya, kayaknya setelah terima Yesus, masalahnya makin berat. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah kita menghadapi semua permasalahan itu tidak sendirian. Saat kita bersama dengan Kristus dan kita hidup di dalam Kristus, kita menghadapi segala permasalahan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Masalah memang bisa jadi menjadi makin besar gitu kan. Tetapi kan saat masalah itu menjadi besar, kemenangan yang kita raih juga jauh lebih besar. Sebab apa? Ada Kristus bersama-sama dengan kita. Kemuliaan yang kita dapatkan, sukacita yang kita dapatkan, itu juga jauh lebih besar. Dan jauh lebih mendalam. Kita bisa benar-benar merasakan sukacita itu. Karena kita menjalani permasalahan demi permasalahan, penganiayaan, pencobaan segala macam bersama-sama dengan Kristus. Dan ini kalau kita sampaikan memang benar ya. Semua orang akan merasakan, oh iya ya. Karena seringkali dengan kesaksian-kesaksian yang semuanya kelihatannya baik, kemudian ada orang yang bertanya-tanya, aku juga terima Yesus, aku juga hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tapi kenapa hal ini nggak terjadi sama aku? Kenapa kok cuma sama dia aja terus? Apakah Tuhan salah pilih? Atau dia pilih kasih, hanya mengasihi orang itu, tidak mengasihi aku? Tapi justru dalam kelemahan kita bisa tunjukkan, ini loh, memang ada banyak masalah, tapi bersama dengan Yesus, kita mendapatkan kemenangan bersama dengan Dia. Ini merupakan satu pendekatan yang jujur di dalam kehidupan kekristenan. Marilah kita tidak membohongi orang supaya mengikut Kristus. Sebab Kristus pun nggak mau untuk berbohong gitu kan. Dan Paulus mengetahui tentang semua hal ini, bahkan sebelum dia mengalami semua itu. Namun hal ini tidak membuat hal-hal, karena dia sudah tahu bahwa oh iya nanti pasti akan ada penganiayaan. Setelah waktunya penganiayaan itu datang, wah sekarang penganiayaan itu karena aku sudah tahu maka penganiayaan itu jadi lebih mudah. Enggak juga. Saat dia hadapi itu juga bukan hal yang mudah untuk dia tanggung. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa sebagian besar penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu penderitaan secara fisik. Ayat yang keempat kan dikatakan menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam menanggung dera. Dera artinya dipukuli. Ini kan secara fisik, menderita secara fisik. Di dalam penjara, artinya dia dikurung, dia dirantai. Dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Saudara, kata berjaga-jaga ini menarik buat saya. Apa maksudnya berjaga-jaga? Apakah seperti satpam menjaga rumah gitu kan? Berjaga-jaga ini dalam istilah yang lainnya, arti lainnya adalah itu bukan kita menjaga supaya maling tidak masuk, bukan seperti itu. Tetapi bicara tentang berjaga-jaga ini hampir sama dengan istilah insomnia. Saudara pernah mengetahui istilah insomnia? Katanya feels like insomnia. Nggak bisa tidur. Berjaga-jaga artinya nggak bisa tidur. Malam hari itu kan nggak bisa tidur memikirkan bagaimana ya aku bisa menyampaikan pesan Injil ini kepada orang yang ada di sana. Kenapa ya pelayanan akhir-akhir ini terjadi permasalahan seperti ini? Bagaimana cara aku bisa mengatasinya? Bagaimana aku bisa berjalan lagi melakukan pelayanan ini lebih efektif lagi? Apa sih yang salah selama ini yang aku lakukan? Apa yang harus aku perbaiki? Apalagi yang harus aku lakukan untuk melakukan pelayanan ini? Jadi itu membuat kita sampai nggak bisa tidur gitu loh. Kira-kira apa lagi ya yang masih kurang ya? Jadi kita memikirkan tentang hal itu. Rasul Paulus juga melakukan hal yang sama gitu. Dia mengatakan dengan berjaga-jaga. Maksudnya sampai dia nggak bisa tidur memikirkan tentang bagaimana sih jemaat yang ada di Korintus ini. Aku sudah tinggalkan mereka, malah mereka makin menjadi seperti ini. Seperti apa mereka? Apa yang harus aku lakukan? Gitu kan. Dia berjaga-jaga, nggak bisa tidur, insomnia. Itu penderitaan, saudara.
Orang nggak bisa tidur itu penderitaan. Dan kemudian saat dikatakan berpuasa, itu bukan karena ya mungkin ada saat di mana sengaja mau berpuasa kan, mau memfokuskan diri kepada Tuhan, membuat tubuhnya lemah supaya kita fokus pada kekuatan Tuhan yang besar. Oke, gitu kan. Tapi yang dialami Rasul Paulus tidak hanya bicara itu saja, tetapi karena memang ya nggak ada lagi yang bisa dimakan, mau nggak mau ya puasa, mau nggak mau yang nggak makan gitu. Itu adalah penderitaan yang harus ditanggung oleh tubuhnya. Kalau misalnya waktu dia ada di dalam penjara, waktu dia karam kapal, ya kan, dia harus terapung-apung di laut. Mau makan apa? Dia harus berpuasa terpaksa. Itu penderitaan yang dialami dalam mengiring Kristus. Saudara, kita hidup di dalam daging. Kita hidup di dalam tubuh ini. Ya. Dan di dalam kehidupan kekristenan itu, pasti akan ada tekanan di dalam tubuh. Bagi saudara misalnya kan kita bicara tentang Bible study ya. Bagi saudara yang lainnya sekarang tinggal nyalakan Zoom ya kan, dengarkan baik-baik, mungkin mencatat ya kan, mungkin pura-pura mendengarkan atau pura-pura bergabung tapi kemudian pergi ke tempat lain, dibiarkan suaranya nyala gitu kan. Tapi bagi saya ada penderitaan yang harus saya alami lebih dulu. Saya harus persiapan, saya harus belajar lebih dulu, cari dari berbagai macam sumber supaya saya bisa menyampaikan ini. Saudara tinggal terima gitu kan. Nah, dalam tubuh jasmani itu ada tekanan, ada penderitaan. Harus menahan ngantuk misalnya. Ini kok belum selesai juga gitu untuk mempersiapkan ini. Tapi oleh karena itu, saudara, kita juga perlu untuk kuat secara fisik, ya kan? Dari berbagai macam sumber yang ada. Kita perlu untuk menguatkan tubuh kita juga. Oleh karena itu kan memang ada Rasul Paulus mengatakan bahwa latihan fisik itu terbatas gunanya, gitu kan? Faedahnya nggak terlalu besar, tapi ada faedahnya juga. Oleh karena itu, mari kita juga jaga fisik kita, ya. Dan dari berbagai macam sumber dari dalam Alkitab dan dari sumber-sumber yang ada di luar Alkitab, kita bisa mengetahui bahwa Rasul Paulus itu secara fisik itu tidak terlalu kuat. Dari sumber-sumber yang ada kita temukan Rasul Paulus itu dikatakan orangnya pendek, dia agak botak, gitu kan, orangnya botak, fisiknya lemah, gitu kan. Kayaknya kalau dia tertiup angin saja mungkin dia bisa roboh, gitu kan. Dan penampakan fisiknya itu ya kayak gitulah, nggak menyenangkan. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan di dalam salah satu suratnya bahwa penampilan fisiknya itu nggak keren gitu. Nggak seperti saudara yang lagi ikut dalam Bible study ini, keren-keren semuanya. Rasul Paulus nggak seperti itu. Tetapi orang yang berada di tengah semua penderitaan ini kan, dia berada bahkan pernah berada di tengah kerusuhan. Ngeri loh saudara, berada di tengah kerusuhan saat ada amuk massa gitu, ngeri. Saya pernah sekali berada di dalam amuk massa seperti itu. Mengerikan. Orang yang lemah seperti itu pernah dipukuli, dilempari batu. Bahkan saking parahnya dilempari batu, dianggap dia sudah meninggal, dia sudah mati, sudah tewas. Gara-gara dilempari batu, ditinggal sama orang. Dan berkali-kali dia dicambuki, dia dirantai, dia dimasukkan dalam penjara, dia mengalami karam kapal. Tapi semua itu tidak membuat dirinya menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Dia tetap menjadi orang yang bisa dapat dipercaya. Dia tetap terus melanjutkan pelayanannya. Sekalipun mungkin kalau dia mau menyerahkan, kita bisa maklum lah. Dia sudah mengalami penderitaan yang sebegitu banyak kan. Dia sudah, fisiknya aja sudah nggak mampu. Kalau dia misalnya menyerah, aku nggak mau lagi lah melakukan pelayanan seperti ini. Mungkin kita bisa maklum lah. Ya kan? Mungkin sebagian dari kita, hari ini aku nggak usah ke gereja dulu lah, masih nggak enak badannya gitu kan. Atau mungkin nanti aja lah, mau ikut ibadah online terlalu pagi, nanti aja gitu. Kita mudah untuk melakukan seperti itu, menyerah gitu. Tapi Rasul Paulus dengan kelemahan fisiknya dia tidak menyerah. Saat kita menghadapi semua permasalahan yang seperti itu kan, sebagai manusia wajar untuk menyerah. Wajar kalau antara dua pilihan, saudara. Yang satu kita menyerah terhadap keadaan seperti itu, atau yang lain adalah retaliate, melawan, menyerang gitu kan. Kalau ada yang menganiaya kita balas. Saat dipukul, pukul balik gitu kan. Orang mengatakan
kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu kan. Tapi ada orang-orang yang mengatakan kalau tampar pipi kiri, ya, yang baliknya adalah ini apa? Orang Kupang bilang falungku. Ya. Pukul aja, tonjok aja gitu kan. Saat dipukul balas memukul. Ini manusiawi. Saat dilempar balas melempar. Dan ini adalah sifat alami manusia. Membalas dengan senjata yang sama atau perlakuan yang sama yang digunakan oleh musuh. Jadi kalau misalnya pernah dengar ini ya, orang mengatakan kalau kamu baik sama aku akan 1000 kali lebih baik terhadap kamu. Ya. Medok kali kan saya ngomongnya, aku pasti 1000 kali lebih baik sama kamu. Tapi kalau kamu menjahati aku, kalau kamu jahat sama aku bisa 1.000.000 kali lebih jahat daripada kamu. Ini sifat alami manusia. Tapi bagaimana Rasul Paulus menghadapi semuanya itu? Senjata apa yang dimiliki Rasul Paulus untuk menghadapi segala macam penganiayaan ini? Pendekatan yang dilakukan untuk kita bisa menang di dalam peperangan atau dalam pergumulan ini adalah kita bisa menyerang, kita bisa membela diri dengan hal yang menjadi kebalikan dari serangan musuh. Kita tidak akan bisa mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita bisa mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Ayat yang ke-6 dikatakan di dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam memberikan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang maupun untuk membela. Jadi Paulus melakukan hal yang sebaliknya. Dari serangan yang dia terima dari orang lain itu, dari dunia itu, dia diserang karena dia ada di dalam dunia. Dunia itu tidak murni, karena itu dia melakukan pembelaan dirinya dengan dia memberikan kemurnian hati. Rasul Paulus, dia diserang karena dia memberitakan pesan Injil di tengah dunia yang tidak punya pengetahuan, dan di tengah dunia yang ignorance. Oleh karena itu dia melawan hal itu dengan memberikan pengetahuan. Dia diserang karena dia hidup di dalam dunia yang nggak ada yang sabar. Dunia nggak sabar. Karena itu dia bertahan dengan menampilkan ada kesabaran. Dia diserang karena orang-orang itu mereka adalah orang-orang yang tidak baik, yang tidak murah hati. Karena itu Rasul Paulus bertahan dengan kemurahan hati. Dia menyerang balik dengan hal yang sebaliknya. Dia diserang karena memang ada roh-roh jahat yang menguasai manusia-manusia ini. Karena itu Rasul Paulus bertahan oleh karena dia memiliki Roh Kudus. Dia diserang karena orang-orang itu membenci dirinya. Karena itu pertahanan yang dilakukan Rasul Paulus adalah dia memberikan kasih yang tidak munafik. Dia diserang dengan tuduhan-tuduhan palsu. Dia diserang dengan berbagai macam fitnah. Dan dia bertahan, dia membela dirinya dengan memberitakan kebenaran. Dia diserang dengan ada manusia yang punya kekuasaan. Dan dia membela diri dengan kuasa Allah. Dan ini juga menjadi senjata kita. Saat kita menghadapi segala macam tekanan, marilah kita lawan dengan hal yang kebalikannya dengan itu. Baik dalam hal menyerang atau dalam hal kita bertahan. Gunakanlah senjata-senjata keadilan. Yaitu kebalikan dari senjata-senjata yang dipakai untuk menyerang saudara. Ingat, kejahatan dikalahkan itu bukan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Dengan kata lain, saudara, senjata yang terbaik yang bisa kita miliki di dalam pertandingan kehidupan kita adalah kebaikan. Kita punya kebaikan dengan tulus. Kita sampaikan itu untuk menjadi senjata kita. Tapi saudara, kita harus sadar bahwa memang dunia ini tidak mengenali ada baik yang tulus. Orang mengatakan nggak ada makan siang yang gratis gitu kan. Dan orang yang kudus saat dia berjalan di muka bumi ini, mereka tidak akan langsung dikenali, oh ini loh orang kudus. Oh inilah orang-orang yang benar, orang yang kudus. Enggak. Penilaian dan reputasi orang itu tentang seseorang ini akan berbeda-beda. Pandangan orang tentang orang lain itu akan berbeda-beda. Ada orang yang menghormati, ada orang yang menghina dia. Ada orang yang saat lihat orang ini dia mengumpat, tapi ada orang yang memuji-muji.
Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal yang ke-6, dia berkata bahwa celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Kalau semua orang itu memuji kamu, celakalah kamu. Bayangkan, saudara lebih suka dipuji atau suka dicela? Tapi kalau terlalu banyak orang memuji saudara, celakalah kamu, kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengalami hal ini. Ada orang-orang yang membenci dia, dan ada orang-orang yang sangat mengasihi dia. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, itu selalu ada permasalahan yang terjadi. Ada orang-orang yang mengasihi dia, ada orang-orang yang membenci dia. Jadi seakan-akan ada pemisahan. Jadi, kalau bersama dengan Yesus itu pasti akan ada dua kutub yang seperti ini. Dan orang-orang kudus, mereka yang berjalan bersama dengan Yesus juga akan menghadapi hal yang sama. Sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-8 dikatakan, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Dunia, saudara, mungkin akan menganggap kita sebagai ayat yang ke-9, sebagai orang yang tidak dikenal. Namun terkenal. Terkenalnya di mana? Di mata Allah. Seperti Rasul Paulus kan, waktu dia berkeliling untuk memberitakan Injil, dunia tidak mengenal dia gitu loh. Siapa ini? Paling Paulus ini hanyalah seorang pengkhotbah keliling saja, biasa aja. Kekaisaran Roma nggak mengenal dia. Tapi kemudian dia orang yang terkenal, sampai sekarang kita mengenal dia. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun dikenal. Paling tidak di mata Allah kita dikenal. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, kata Paulus. Saat kita melihat kehidupan Rasul Paulus, kan orang akan mengatakan, orang ini umurnya tuh nggak panjang. Lihat model tubuhnya aja seperti itu, lemah sekali. Gitu. Umurnya nggak panjang. Tapi Paulus mengatakan, kami hidup. Dunia mungkin bisa menganggap kita sebagai orang-orang yang yang dihajar atau dipukuli seperti kriminal gitu kan. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa kami nggak mati kok. Bagi dunia, ayat yang ke-10 kan, kita dilihat sebagai seperti orang yang berduka cita. Orang yang menyedihkan lah gitu. Orang yang nggak bisa menikmati hidup. Bayangkan kalau misalnya kan ada pesta mabuk-mabukan dan saudara ada di sana, ayo gitu kan. Kira-kira perasaan saudara gimana sih di sana? Sebagai orang percaya, kayaknya nggak asik sama orang ini, sama orang Kristen satu ini nggak asik. Semua nggak bisa, semua nggak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak asik, nggak bisa menikmati hidup. Namun kata Rasul Paulus, kita senantiasa bersuka cita. Sekalipun orang lain melihat, menyedihkan sekali hidup orang Kristen ini. Tapi kita senantiasa bisa bersuka cita. Dunia mungkin mengatakan, kamu itu orang miskin. Memang benar kan? Pada saat Rasul Paulus memberitakan Injil waktu dia menuliskan surat ini kan, banyak orang percaya pada saat itu mereka adalah para budak. Gitu kan. Dan bisa dikatakan ya secara finansial mereka miskin. Tetapi kan, orang percaya itu punya kemampuan untuk memperkaya banyak orang. Kita bisa menyampaikan Injil yang bisa membuat orang itu menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Menjadi ahli waris Allah. Wah, kan keren. Sekalipun dianggap miskin. Dianggap sebagai seorang yang tidak bermilik. Sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Dan ini yang kita miliki, segala sesuatu yang kita miliki itu untuk selama-lamanya. Orang-orang memiliki mungkin harta yang ada di dunia itu nggak ada yang kekal. Waktu dia mati tidak akan dibawa. Tapi kita memiliki segalanya untuk selama-lamanya karena kita ada di dalam Kristus. Nah, kenapa sih saudara Paulus berbicara tentang semua hal ini? Kenapa Paulus menyatakan isi hatinya, dia seperti membuka lebar-lebar hatinya ini? Kenapa dia terus terang mengatakan segala macam permasalahan yang dia alami? Bukannya itu malah seperti membuka aib dia gitu kan. Mengapa dia mengatakan ini? Karena ada beban yang terbesar yang dia miliki itu adalah bukan respon dari orang-orang yang ada di dunia.
Beban yang terbesar bukan karena dunia itu membenci dia, dunia itu menganiaya dia. Tetapi di dalam dirinya, bagi dirinya yang lebih besar itu, yang lebih berarti itu adalah bagaimana respon orang-orang di dalam gereja terhadap dirinya. Dia sanggup menghadapi segala serangan yang dilancarkan oleh dunia. Tetapi permasalahannya saat ada kecurigaan dari orang-orang yang ada di dalam gereja, dari sesama tubuh Kristus, itu yang menjadikan kehidupannya, penderitaannya itu makin menjadi berat. Jadi dia berkata di ayat yang ke-11, "Hai orang Korintus, kami telah bicara terus terang kepada kamu. Hati kami ini terbuka lebar-lebar bagi kamu." Dia katakan terus terang, ini loh yang terjadi. Kenapa demikian? Supaya kamu juga mau membuka hatimu bagiku, kata dia. Sekalipun aku ini tidak punya teman di dalam dunia, aku ingin supaya kamu itu menjadi sahabat-sahabatku, menjadi teman-temanku. Saudara, orang Kristen itu membutuhkan kasih sayang. Orang Kristen itu juga membutuhkan cinta. Dan hal itu tidak bisa didapatkan dari dunia. Karena dunia dengan jelas-jelas firman Tuhan mengatakan dunia membenci kita. Karena kita ada di dalam Kristus. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi dari mana orang Kristen bisa mendapatkan kasih sayang itu, mendapatkan cinta itu? Ya dari persekutuan yang ada sesama orang percaya di dalam gereja. Dan kalau kasih sayang ini tidak ditemukan di dalam gereja, ini menjadi satu beban yang besar. Saudara, Anda bisa menghadapi segala macam penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Kalau saudara bisa menemukan bahwa tetap ada kasih sayang di antara orang Kristen, di antara orang percaya. Dan kasih itu mengalir, saudara. Ini karena hati kita itu sebenarnya mendambakan ada kasih sayang itu. Tidak ada orang yang suka untuk mengalami bahwa semua permasalahan yang ada ini, aku lebih suka mengalami semua. Nggak ada. Nggak ada orang yang suka untuk disalahpahami. Nggak ada yang suka. Tetapi satu-satunya hal yang membuat kita bisa tetap mampu untuk melakukan, mampu untuk menghadapi permasalahan itu adalah bila ada persekutuan orang-orang percaya, orang-orang Kristen ini yang mengasihi saudara, yang mengasihi saya. Kita masih bisa melakukan hal-hal semacam ini, melakukan pelayanan kita, sekalipun banyak hal yang menentang, banyak segala hal yang menghalangi kita, tapi karena ada orang-orang yang mengasihi kita, kita tetap semangat untuk melakukannya. Dan ini adalah satu hal yang manusiawi. Karena jangan lupa saudara dan saya, sekalipun kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun kita sudah menjadi ciptaan yang baru, kita masih manusia. Sekalipun adalah manusia yang baru. Kan? Kita tidak bisa bertahan hanya dengan kasih Allah saja. Ingat ya, hanya dengan kasih Allah, aku tahu Allah mengasihi aku. Tapi juga kasih Allah itu kan, itu dinyatakan kepada kita melalui kasih dari sesama kita orang percaya. Bayangkan kalau Allah mengasihi aku tahu ini yang mengasihi aku, tapi semua orang percaya memusuhi saudara. Masih kuat mau hidup. Justru kasih Allah itu dinyatakan melalui orang-orang percaya juga. Dan kalau saudara merasa, tidak ada orang Kristen yang mengasihi aku, maka saudara nggak akan mampu untuk menghadapi peperangan yang ada di luar sana, yang dilancarkan oleh dunia kepada diri saudara. Saudara, kita adalah manusia. Dan Allah memang ingin supaya kita juga memiliki kasih manusia. Jika tidak, saudara, maka semua persoalan dalam dunia ini akan membuat kita menjadi orang yang keras. Akan membuat kita menjadi orang yang penuh dengan kepahitan. Dan Paulus mengatakan bahwa di dalam hatiku, aku nggak ada penghalang terhadap kamu, hai jemaat Korintus. Nggak ada penghalang dari pihakku. Ayat yang ke-12, dan bagi kamu juga, ada tempat yang luas di dalam hati kami. Ini kata Paulus. Jadi Paulus sepertinya mengatakan, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita buang segala hal yang menghalangi kita untuk bisa saling mengasihi. Kita buang semua hal-hal yang nggak baik itu, supaya kita tetap mengasihi. Supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah, kata Rasul Paulus di awal pasal yang ke-6. Jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Karena kalau kamu sudah menerima kasih karunia Allah, tapi kemudian hatimu masih tetap tertutup, di hatimu masih tetap ada penghalang, maka kamu telah membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia.
Kasih karunia Allah itu harusnya malah memerdekakan kita, memerdekakan perasaan kita, memerdekakan bahwa kita bisa mengasihi satu dengan yang lain, menyayangi satu dengan yang lain. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, bukalah hatimu. Paulus mengatakan, aku mau membuka mulutku menceritakan semua hal ini, hatiku terbuka lebar. Ada tempat yang luas bagi kamu di dalam hati kami. Aku sampaikan perasaanku kepadamu karena aku ingin kamu juga seperti itu terhadapku. Tidak ada yang menghalangi kasih di antara kita. Tidak ada penghalang cinta kita. Paulus mengatakan ini bukan supaya mereka bersimpati. Oh ya, kasihan ya Paulus ya. Dia menderita ya. Dia dianiaya ya. Kasihan kali dia. Bukan supaya mereka bersimpati. Tetapi supaya mereka bisa menyampaikan, memberikan kasih sayang yang sama. Bisa saling mengasihi. Dan saat dia melalui pertandingan itu, dia tahu ada orang-orang yang mengasihi dia. Jadi saudara, ada kasih sayang yang hangat, kasih sayang yang nggak dingin. Bukan sekedar karena oh ya karena aku menghormati dia, aku mengasihi dia, aku mengasihi kamu karena aku menghormati kamu. Enggak, tapi benar-benar kasih sayang yang tulus. Dan Paulus di sini dia bicara, dia seperti bicara kepada anak-anaknya. Dan memang bisa dikatakan bahwa jemaat Korintus itu adalah anak-anaknya sendiri. Dan sangat menyedihkan saudara bila di dalam kehidupan keluarga, anak-anak itu tidak menyayangi orang tuanya. Itu hal yang sangat menyedihkan. Dan Paulus berkata seperti kepada anaknya. Dia ngomong, anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Aku itu yang menuntun kamu untuk kamu bisa mengenal Tuhan. Dan kamu itu adalah anak-anakku. Ayat 12 mengatakan, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat. Tapi bagi kami, kan, dia mengatakan, kalian itu, bagi kami, tempat yang tersedia di dalam hatimu itu tempatnya sempit sekali. Dari pihakku, kata Paulus, itu aku nggak ada hal-hal yang menghalangi supaya aku bisa mengasihi kamu. Tapi sepertinya di dalam pihakmu itu yang ada penghalang. Maka sekarang ayat yang ke-13, supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya untuk kamu bisa mengasihi. Tapi saudara, tetap ada batasan di dalam kita membuka hati kita selebar-lebarnya. Tetap ada batasan di dalam kita memberikan kasih sayang itu. Kasih sayang itu bukan kita berikan semuanya tanpa batas. Hatimu, ingat ya, hati kita, perasaan kita jangan sampai itu menguasai pikiran kita. Kita bisa melebarkan kasih sayang kita kepada sesama orang percaya. Tetapi hati-hatilah di dalam hubunganmu dengan orang yang tidak percaya. Dan hal ini akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Jadi waktu kita membuka hati, mari kita buka hati untuk sesama orang percaya. Selebar-lebarnya. Tapi hati-hati, jangan terlalu dibuka lebar untuk orang-orang yang belum percaya. Karena kita akan lihat di minggu depan. Oke? Itu yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Sekalipun ada permasalahan yang terjadi, kan? Kita hidup dalam dunia ada permasalahan, tetapi ingat ada Kristus yang bersama-sama dengan kita. Kita melewati semuanya itu bersama-sama dengan Kristus, dan kasih Allah itu dinyatakan melalui orang-orang percaya juga yang juga mengasihi kita. Dengan demikian kita bisa menjalani semuanya ini. Sehingga kita bisa menyanyi seperti itu tadi. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya.